Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asner Tamil dengan NIM 0441903766 Prodi Sistem Informasi semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ketiga saya dalam mata kuliah Basis Data. Pertama-tama kita harus membuka aplikasi SEM, kemudian pastikan dua ini berwarna hijau. Kemudian kita buka localhost PHP admin di browser, klik database, kemudian pilih routing, create new routine. Ini untuk perintah. Kita coba dulu ya sebelum masuk ke perintah pertama. Jadi kasih masuk transaksi pertama, kemudian masukkan parameternya. Dia beberapa rangkaian perintah, tapi belum menggunakan commit. Jadi untuk menunjukkan bahwa tidak akan ada perubahan data di dalam tabel meskipun perintah ini berhasil. Kenapa? Karena tidak adanya perintah commit. Jadi kita coba dulu, masukkan ID pasien, kemudian nama pasien, kemudian ada alamat, kemudian ada jenis kelamin. Oke, kurang. Jadi sekedar informasi bahwa untuk apostrofnya kita menggunakan tanda koma yang menghadap ke kanan ya. Jadi tanda koma menghadap ke kanan biasanya berada di atas keyboard A di laptop, bukan tanda petik satu biasa. Jadi kita menggunakan tanda petik yang mengarah ke kanan, itu untuk menunjukkan tabel. Sedangkan untuk menunjukkan values kita menggunakan koma biasa, koma petik satu biasa. Oke, selanjutnya ketik from pasien, tanda titik koma, jangan lupa titik koma juga dalam penulisan. Kemudian untuk sekedar mengingatkan lagi bahwa untuk PHP MyAdmin dia itu sensitif untuk huruf besar dan kecil. Jadi untuk memasukkan perintah fungsi ya, dia harus menggunakan huruf kapital seperti call. Dia harus pakai huruf kapital. Tapi untuk nilainya, untuk value-nya dia tidak masalah dengan huruf kecil. Oke, tidak lupa titik koma, go. Kita lihat di sini sudah masuk ya untuk tabel ke-6 di transaksi tadi. Coba kita lihat ke dalam tabel pasien ya, apakah dia masuk? Ya, tidak masuk ya, karena kenapa? Belum masuk perintah commitnya tadi. Jadi sekalipun ada perubahan data, tapi itu tidak akan terjadi jika tidak ada perintah commit. Kemudian kita coba masukkan perintah commit, create new routing lagi, kemudian kita buat transaksi 2. Bagian ini kita hapus saja, kemudian tambahkan parameternya persis seperti tadi. Ada begin huruf besar, kemudian enter, ada start transaction, kemudian insert into pasien. Ini menggunakan titik koma atas menghadap kanan, titik koma atas kanan, apa ya namanya, seperti itulah yang di atas, di bawah, pokoknya di sekitar huruf 1 di keyboard. Kemudian alamat pasien, kita masukkan lagi jenis kelaminnya persis seperti tadi. Oke, kemudian enter, masukkan valuesnya. Ini kita masukkan nomor 6, kemudian nama pasiennya Tito. Untuk apostrofnya dia apostrof biasa, tanda titik koma atas biasa, tanda petik 1 ya. Kemudian nomor 23
nomor 1. Oke, jangan lupa tutup kurung dan titik koma. Kemudian kita enter, masukkan commit ya, ini dia perintahnya. Jadi perintah yang akan menunjukkan perubahan di dalam data dalam tabel. Oke, kita cek apakah ada kesalahan. Kalau sudah tidak ada, kita akan kirim ya. Oke, sudah berhasil terbuat. Selanjutnya coba kita panggil di dalam SQL dan kita lihat apakah dia sudah masuk di sana. Call salah ya, kita harus tulis call transaksi 2. Oke, kirim. Biasa tulisannya juga pakai go ya, bukan kirim, kadang go. Kemudian kita lihat ya, dia sudah masuk. Kenapa? Karena sudah ada perintah commitnya tadi, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita mencoba untuk perintah rollback. Tapi sebelum itu coba kita lihat perbedaan dari memasukkan perintah rollback dan tidak ya. Bagian atas ini kita hapus lagi. Kemudian masukkan parameternya dia dengan perintah begin. Selanjutnya update itu sama dengan mengganti atau merubah. Update ini perubahan seperti itu. Kemudian masukkan nama, ini namanya yang seharusnya dimasukkan, where dalam kondisi ID pasiennya bernilai 4, kita kasih 4. Kemudian rollback titik koma ya, kemudian rollback. Selanjutnya masukkan perintah commit titik koma dan select bintang from tabel pasien. Jadi kita tulis pasien langsung saja, kemudian titik koma lagi dan diakhiri dengan n. Kemudian kita kirim. Oke, hasilnya sudah jadi ya, transaksi ketiga. Tapi di sini seharusnya belum ada perubahan data. Kenapa? Karena perintah rollback belum dimasukkan. Jadi coba kita lihat apakah benar dia belum ada perubahan. Ya, seperti ini ya. Jadi dia belum ada perubahan di bagian nomor 4. Masih dengan nama awalnya bunga. Kemudian kita masukkan perintah rollback dengan create new routine transaksi 4. Ini kita hapus lagi. Kemudian masukkan parameter persis seperti tadi ya, kurang lebih maksudnya. Kurang lebih ada begin start transaction, kemudian titik koma dan insert into pasien apostrof ya, jangan lupa dengan ketentuannya tadi. Kemudian masukkan nama kolomnya ID pasien, kemudian ID pasien, kemudian ada nama pasien, selanjutnya ada alamat pasien, kemudian ada jenis kelamin. Kita enter, masukkan values-nya, dia di start dari ID 7. Kemudian namanya Hanif dengan petik 1 ya. Jalan Babakan Loa nomor 22. Nomor 22 koma titik. Oke. Kemudian kita input rollback.
Selanjutnya masukkan updatean yang baru, update pasien, set nama pasien. Nama pasiennya diatur menjadi Septin. Di mana ID pasien kita gunakan 4 ya, seperti tadi 4 juga. Kemudian titik koma, misalnya commit titik koma, select bintang from pasien titik koma, kemudian N. Oke, kita kirim. Oke, sudah berhasil ya untuk transaksi 4. Kita cek lagi di SQL, kita panggil transaksi 4, call transaksi 4, titik koma, kemudian kirim. Oke, ini dia hasilnya. Jadi ID nomor 4 sudah masuk tadi dengan nama Septin. Jadi sudah ada perubahan ya dalam data pasien. Kemudian di sini juga sudah berhasil. Oke. Sudah berhasil untuk perintah rollback-nya. Selanjutnya kita ke perintah yang ketiga, yaitu checkpoint. Masukkan lagi nama transaksi ke-5 ya. Kemudian kita hapusin lagi, tambahkan parameternya. Dia ini checkpoint. Jadi untuk perintahnya cukup panjang ya, agak lebih panjang. Kita masukkan fungsi ini kurang lebih sama dengan insert atau pemasukan data ya. Di sini juga menggunakan perintah insert into pasien, kemudian ID pasien kita mengikuti modul, nama pasien jangan lupa ya apostrofnya. Dia untuk nama kolom dia harus pakai apostrof. Kemudian jenis kelamin, tutup kurung, masukkan values-nya. Kita mulai dari nomor 7 dengan nama Hanif. Kemudian alamatnya Jalan Babakan nomor 22, Jalan Babakan Loa nomor 22. Oke, tutup kurung, save point 1. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya insert into pasien lagi. Insert into pasien. Kemudian ID pasien. ID ya, kita copy saja ya supaya lebih mudah. Dia isinya sama. Kemudian kita tutup di sini, tutup kurung. Selanjutnya masukkan values-nya 8 dengan nama Tina. Jalan Sangkuriang nomor 45. Kemudian jenis kelamin dia cewek 2. Selanjutnya ke yang ketiga. Kita masukkan di sini perintah rollback
to save point 1. Oke, poin 1. Selanjutnya yang ketiga, insert into pasien lagi, masih mengisi ke dalam tabel pasien. Huruf kecil ya nama tabelnya, pasien, kemudian ID tadi kita paste saja. Masukkan values-nya, values dimulai dari buka kurung, kemudian nomor 9 ada Lutfi, Jalan Diponegoro, nomor 24 masuk ke, kita enter dulu commit titik koma, kemudian select bintang from pasien, titik koma lagi, kemudian N. Oke, kita kirim. Oke, cek dulu apakah oke, kirim. Oke, dia berhasil ya untuk pengisian tabel untuk pasiennya. Coba kita cek di SQL dengan cara memanggil transaksi tadi, transaksi 5. Kirim, apakah sudah masuk? Oke, di sini sudah masuk ya. Sudah masuk. Kemudian kita cek lagi di tabel pasien. Oke, sudah masuk juga 79. Jadi nomor 8-nya ini tidak masuk dia karena dia ada di rollback. Jadi istilahnya ditimpa, kayaknya ditimpa seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke perintah terakhir, yaitu perintah trigger. Pertama-tama kita akan membuat tabel baru di dalam database rumah sakit dengan nama tabelnya itu obat. Nama tabelnya obat, diisi dengan ID-nya. Ini pengisian, maksud saya pembuatan tabel baru itu persis dengan praktikum 2 ya. Oke, ini auto increment, jangan lupa harus huruf besar semua. Ini agak berbeda dengan di command prompt. Kalau command prompt dia bisa huruf besar atau huruf kecil. Jadi dia tidak sensitif dia. Kemudian untuk PHP admin dia harus huruf besar ya untuk fungsi. Kemudian ada varchar tadi, buka kurung 5 titik koma ya, koma. Kemudian ada nama obat, varchar 5, maksud saya 30. Kemudian harga ini harus huruf kecil, harga integer 10. Kemudian ada stoknya integer juga. Kenapa integer? Seperti yang sebelumnya, bahwa integer itu nama lain dari bilangan bulan. Oke, selanjutnya titik koma. Kita buat lagi, hapus dulu. Buat lagi create table
kedua yaitu tabel transaksi _obat, transaksi obat. Kemudian buat obat, ada ID transaksi integer 3, kemudian auto increment primary key, ID pasien integer 3, kemudian ID obat integer 3 juga, ada jumlah integer 10, kemudian total harga integer 10. Ya, titik koma, tutup, double tutup kurung ya dulu. Oke, tutup kurung. Ini juga ya harusnya tutup, double tutup kurung. Kemudian kita kirim, kita buat. Oke, sudah berhasil untuk pembuatan tabel baru di dalam database rumah sakit. Langkah selanjutnya adalah kita klik dulu di lainnya ya, kemudian designer, kita klik di sebelah ini, klik show hide table list, kemudian di samping kanan itu harus checklist semua, tapi otomatis dia sudah terchecklist semua ya. Oke, ini adalah tabel-tabel yang ada di dalam database rumah sakit. Rapikan dulu sini. Di sini ini kita tarik ke atas sedikit, tekan ke sini. Oke, sudah ya, ini dia hasilnya semua sedikit ini. Oke, untuk selanjutnya kita klik obat ya, tabel obat tadi, tabel rumah sakit. Bukan ya, jadi untuk agar trigger bisa dilakukan, kita harus mengisi dulu ya tabel dari obat. Jadi isi dulu tabel obat tadi. Ini nama kolomnya, kode obat, kemudian ada nama obat, kemudian ada harga, ada stok kurung. Ini kita copy ya, karena ada 3 yang harus diisikan di dalam tabel obat, jadi supaya lebih mudah copy saja. Masukkan values-nya, kita mulai dari nomor 1
Kemudian nama obatnya dia amikacin. Dengan harga 2000. Stoknya ini kasih 10. Oke. Selanjutnya isi tabel obat yang kedua, pasta tadi. Valuesnya kita kasih 2, kemudian dengan kode AOO2, namanya amoxicillin, dengan harga 1.500. Iya. Kemudian 20. Selanjutnya insert into isi ketiga, ada betadine 3, kemudian AOO3, ada betadine. Oke. Ini ya harus diperhatikan lagi yang bagian apostrofnya, dia harus apostrof itu tadi, tanda petik 1 menghadap ke kanan. Jadi ini kita ubah semua, kita ubah lagi, Oke, ubah juga di sini. Ubah. Oke, jangan lupa untuk diubah semua. Harus, memang tidak boleh salah dia. Oke, untuk permudah kita copy lagi ya, copy paste. Kemudian kita paste di sini. Ini juga. Oke, sudah berhasil. Oke, ini dah hasil pengisian dari tabel obat tadi. Oke, selanjutnya kita membuat trigger ya, dengan klik tab trigger di atas. Ini kita ubah menjadi after. Kemudian tabelnya kita pilih di tabel transaksi obat. Nama triggernya kita kasih TG ya, jual, transaksi jual, trigger jual ya maksudnya. Kemudian update, ini update penjualan lah ya. Oke, ini jumlah. Where ID obat, kemudian ikuti saja ya di dalam ini, di dalam. Oke, ini sudah berhasil kita buat. Selanjutnya pada tabel SQL, selanjutnya kita buka SQL dulu, klik. Gak lama ya, kenapa ini?
kita klik SQL dan klik dulu database ini ya, rumah sakit. Oke, selanjutnya masukkan SQL, masukkan perintah insert into transaksi underscore obat, kemudian ID-nya, ID transaksi, ID pasien, ID obat, jumlah, total harga ya, total harganya oke, masukkan values-nya, ada 0, kemudian 1, kemudian 0 ya, huruf besar, kemudian 1, dua, 5, dan 0. Oke, kirim. Oke, sudah berhasil ya untuk ini. Kemudian coba kita cek lagi tabel obat, klik dulu, ini ngelag lagi nih. Oke, ya sudah berubah ya di bagian sini. Jadi itu artinya transaksi sudah berhasil melalui PHP admin.